Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danda Ramadanti dari kelas Public Relation 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika komunikasi dalam rapat atau diskusi. Dalam suatu organisasi, perusahaan, atau pendidikan, rapat merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari iklim komunikasi yang bersangkutan. Sebagian orang memandang rapat adalah suatu kegiatan yang membosankan, dan sebagian orang lagi ada yang beranggapan bahwa rapat merupakan untuk saling bertukar informasi, berdiskusi, dan menghasilkan keputusan tertentu. Efektivitas dan efisiensi dalam rapat ditentukan oleh perencanaan dan persiapan yang baik, pemilihan media komunikasi yang tepat, dan pemahaman yang baik tentang informasi komunikasi bisnis dan komunikasi organisasi. Karena rapat membutuhkan keterampilan komunikasi yang mumpuni. Berkomunikasi dalam suatu rapat tidaklah sama dengan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Karena itu, seorang pemimpin dalam rapat harus menyadari berbagai perbedaan yang ada dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan peserta rapat agar rapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, saya akan memberitahu apa saja etika komunikasi dalam suatu rapat. Yang pertama, melakukan kontak mata. Sebagai pemimpin rapat atau peserta dalam rapat, ada baiknya ketika rapat berlangsung membuat kontak mata dengan seluruh peserta rapat agar mereka merasakan mereka dapat bernilai di antara semuanya dan menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua, aktif mendengarkan. Mendengarkan pendapat orang lain dalam rapat dapat membantu pimpinan rapat dan peserta rapat untuk memahami masing-masing materi yang disampaikan. Hal ini sekaligus menunjukkan salah satu manfaat komunikasi dua arah, yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga, memperhatikan pembicara. Sebagai pembicara, ada baiknya membuat materi itu yang poin-poinnya saja di dalam slide, agar orang fokus kepada kita dan tidak selamanya melihat slide. Yang keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Rapat adalah suatu area pertukaran informasi, urun rembuk, dan sebagainya. Jadi ketika di dalam rapat, kita harus menghormati dan menghargai apapun pendapat orang lain. Jika ada pendapat yang dirasa tidak dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan kita, sedapat mungkin diungkapkan dengan santun dan menawarkan alternatif lain. 5. Bersikap positif. Bersikap positif di dalam rapat sangat penting karena dapat menunjang keberhasilan rapat itu sendiri. Ketika proses diskusi berlangsung, hendaknya peserta rapat tetap fokus kepada tema rapat dan mengembangkan solusi dibandingkan berpikir negatif terhadap pendapat orang lain tanpa memberikan solusi. 6. Berbicara singkat, jelas, dan padat. Ketika rapat, hendaknya menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berbicara dengan singkat, padat, dan jelas, dan menggunakan bahasa formal. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peserta lainnya menerima dan menafsirkan informasi yang disampaikan serta memiliki cukup waktu. 7. Menggunakan data dan fakta. Ketika menyajikan informasi atau mengemukakan pendapat dalam sebuah rapat, hendaknya didukung dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berguna agar ketika peserta rapat menanyakan sesuatu, dapat dijawab dengan jujur dan profesional karena didukung oleh data dan fakta yang valid. Yang ke-8, pemberian tugas. Ketika rapat berakhir, ada baiknya rapat ditutup dengan memastikan kembali hasil rapat dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta rapat hasil rapat yang telah ditentukan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.